Hari ini kita sedang ada kongko-kongko nih, ngopi-ngopi Di Bekasi. di daerah Bekasi ya Pak Ketua ya. iya. Nah, ini juga kita di sini ingin mewawancarai nih 3 Sri Kandi Guru. Nah, ini kan kebetulan ada masing-masing federasi nih. Kebetulan yang ada di sini ada Bu Rudi dari GSBI, Daeng Wahidin dari PPMI, ada Dinding dari Kasbi, ada Munarti dari SBSI 92, ada Yakti Sihan dari GSBI. Nah, ini kita ingin mendengarkan terkait masalah rencana 10 Agustus. Sejauh mana ini partisipasi guru-guru perempuan? Ya tentu saja dengan keberadaan Omnibus Law ini kan perempuan sangat dirugikan. Dan jumlah guru itu mayoritas perempuan. Guru apalagi khususnya sektor TSK dan elektronik itu mayoritas ada perempuan. Ya tentu saja makin kesini statusnya makin termarginalkan oleh lahirnya undang-undang Omnibus Law. Supri itu apa namanya? Supri apa? Maka dari itu siapa dulu ngomong nih dari apa? Ya Munarti aja. Yang senior dulu. Senior dulu lah ya. Anak muda. Jangan salah, beliau ini anak muda. akan memimpin Long March dari Bandung Jakarta pada tanggal 3 Agustus. Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu sampai ke Jakarta tanggal 10 Agustus 2023 di Jakarta. Nah silakan Bu Narti sampaikan kepada para pemirsa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup burung, Hidup, hidup burung. hidup burung. Menjelang tanggal 3 Agustus menuju tanggal 10 Agustus. Ya, beberapa hari lagi nih ya. Ya, Masih tinggal beberapa hari lagi. lagi. Ya. Sudah persiapannya sudah semakin dekat. Dan terakhir tadi konsolidasi di Bekasi Raya, konsolidasi yang terakhir untuk menuju tanggal 10 Agustus. Mudah-mudahan konsolidasi yang sudah final ini membuat kawan-kawan di seluruh Indonesia, khususnya kaum buruh dan siapapun diundang dalam rangka untuk mencabut undang-undang Omnibus Law. Kenapa? Yang tadi Bung Daeng menyampaikan bahwa yang terkena dampak, yang sangat kena dampak itu adalah kaum perempuan, kaum mak-mak. Memang betul. Karena apa? Kalau suaminya bekerja juga dikontrak, kita juga nggak tahu berapa lama kontraknya. Apakah bisa diperpanjang atau tidak? Tidak, kan gitu. Yang berikutnya, yang menjadi dampak tentang buruh kontrak ini juga ada soal kasus staycation itu. Karena apa? Karena mereka harus menandatangani kontrak itu harus selain harus mengeluarkan biaya, tenaga, juga Ya. Ngamar dulu lah. apa ya, harus melayani Iya. kebiadaban mereka penguasa HRD atau siapapun. Ya. Inilah sebenarnya yang tantangan sangat berat itu adalah kaum perempuan. Karena apa? Ya kondisi hari ini tetap karena buruh sudah kontrak, suami kerja juga tidak jelas. Apakah masih diperpanjang atau tidak? Akhirnya ya kaum ibu-ibu itu harus menopang ekonomi dalam rumah tangga itu. Maka inilah yang menjadi persoalan hari ini. Maka saya meminta kepada seluruh pihak, yuk kita ngopi bareng atau kopdar di tanggal 10 di Jalan Tamrin Sudirman Sarinah Semanggi, Gatsu dan yang lain-lain. Karena kita bisa ketemu bersama, kita ngopi bersama, kita berjuang bersama dalam rangka untuk mencabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law Kesehatan, undang-undang PS2K, yaitu yang berikutnya adalah wujudkan jaminan sosial sepanjang hayat atau jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Jaminan sosial semesta sepanjang hayat atau seumur hidup lah kan.
Karena kenapa sepanjang hayat itu kalau kita masih bekerja pasti kita bisa mengiur. Kalau sudah tidak bekerja, terus siapa yang bertanggung jawab? Maka disitulah buruh menuntut agar ada jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Inilah yang hari ini kita sama-sama, ayo, persoalan ada salib menyalip itu hal biasa, soal senggol menyenggol itu hal biasa, tapi kita harus lebih arif dan bijaksana bahwa di tanggal 9, 10 maka tanggal 10 lah kami betul-betul berharap pada semua pihak, yuk kita sama-sama, yuk kita bareng berjuang. Kapan lagi setelah tanggal 10 itu kita udah nggak ada waktu lagi untuk berjuang untuk mencabut undang-undang tersebut. Maka dari itu harapan saya kepada seluruh pihak, yuk betul-betul berikan waktu 1 hari saja untuk memenuhi Jalan Raya Tamrin, Sudirman, Semanggi, Gatsu di seputar istana. Karena disitulah kita akan datangi dan kita akan putihkan atau kita akan semua jalan itu kita akan penuhi atau lautan buruh di tanggal 10. Maka saya meminta seluruh pihak hanya 1 hari sajalah, berikan waktumu, perjuanganmu semua, karena bagaimanapun tanpa semua pihak maka perjuangan ini tidak menjadi apa-apa. Kalau kita sama-sama, kita bergandengan tangan, pasti undang-undang Omnibus Law ini akan dicabut. Maka apabila ini tidak dicabut, maka yang kita cabut adalah Presiden Joko Widodo sebelum menuju tanggal 2024. Maka segeralah Pak Jokowi cabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Maka ini permintaan dari kami, dari kaum buruh Indonesia, tidak berlebihan. Kami tidak akan namanya mau apalah kan gitu, menggulingkan enggak. Tapi apabila itu tidak terjadi dan Bapak juga tidak mengindahkan, ya tadi tinggal mau mengibarkan bendera putih atau mundur secara ini. Maka sekali lagi menghimbau, yuk kita ngopi bareng lah, kita santai-santai, kita jalan di Istana Negara, dari Jalan Tamrin dan semuanya, ayo kita penuhi, kita menjadikan lautan manusia, lautan buruh di DKI Jakarta atau serbu DKI Jakarta agar betul-betul ini terjadi, karena anda-andalah yang kita sama-sama kita bisa menyambut dan segala macam bisa terbukti hanya 1 hari tanggal 10. Saya tunggu ya. Selain tanggal 10, saya mau sampaikan kepada seluruh pihak. Saya mau minta maaf apabila di tanggal 3 Agustus dari Gedung Sate kami start Loman menuju Jakarta ada di jalan ada Prodi dan yang lain-lain. Saya mohon maaf karena ini adalah perjuangan untuk rakyat Indonesia, untuk anak bangsa. Tolong dukung kami untuk jalan dari Gedung Sate menuju Jakarta. Doakan kami agar perjalanan lancar dan tidak ada halangan apa-apa. Saya rasa itu aja. Saya tunggu tanggal 3 Agustus di Gedung Sate dan tanggal 10 Agustus di Istana Negara. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi pesan dari Bu Karti tentang agenda aksi daripada Alexis Buruh, bahwa tolong kawan-kawan ya, terutama kawan-kawan buruh di tingkat basis, bahwa pimpinan federasi ini jalan kaki, Anda cuma naik motor, jangan nggak sampai ke titik aksi. Jadi kita harapkan seluruhnya dari wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten untuk bersama-sama kita satukan kekuatan kita berdasarkan pemerintah Joko Widodo Nah sekarang kita dengar nih statement dari pada Serikat Buruh Indonesia, Bu Nining dari KASBI. Silakan Bu Nining. Ya. Semuanya, pertama saya memberikan apresiasi terhadap aliansi Sejuta Buruh dan juga Gerakan Buruh Bersama Rakyat, bahkan seluruh elemen yang kemudian masih konsisten, yang hari ini berjuang melakukan penolakan
kita sudah ingatkan Iya. bahwa ini regulasi yang akan membahayakan tentang persoalan kemanusiaan, yang akan membahayakan tentang persoalan bagaimana peran-peran negara menciptakan dan memberikan perlindungan tentang persoalan keadilan gitu ya, kesejahteraan, kemakmuran. Tapi justru kemudian kekuasaan hari ini menganggap ini biasa-biasa saja, menganggap ini hal-hal yang baik. Tapi dalam prakteknya Omnibus Law ini justru semakin menghancurkan, semakin membiarkan penindasan, membiarkan penghisapan terhadap rakyat. Artinya kalau kita bicara konstitusi negara, konstitusi negara jelas memberikan mandat bahwa siapapun pelaksana negara ini dia harus memberikan, menciptakan, menjalankan apa yang menjadi mandat konstitusi. Tapi ini justru semakin jauh. Artinya kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, kalau dalam keadaan tidak baik-baik saja, terus kemudian hak-hak rakyat terus didegradasi dan kemudian hak dasar rakyat untuk mendapatkan kepastian kerja, kesejahteraan itu semakin jauh, maka rakyat tidak boleh berdiam diri. Buruh ataupun yang hari ini menjadi masih duduk di bangku sekolah, ataupun para pemuda, pelajar atau mahasiswa yang hari ini masih menempuh pendidikan, Omnibus Law ini bukan orang-orang yang bekerja yang hari ini terancam, tapi seluruh rakyat yang seharusnya generasi ke depan itu punya masa depan yang cerah gitu ya. Justru ini dikaburkan, justru digelapkan. Nah, justru kita kenapa aksi 10 Agustus ini akan dilakukan, bahkan dimulai Lomas, mulai dari Banten termasuk mulai dari Jawa Barat, ini menunjukkan bahwa ada persoalan yang serius, ada persoalan besar yang dihadapi oleh rakyat hari ini. Kita tidak boleh berdiam diri. Mari semua rakyat gitu ya, gitu, perempuan, petani, miskin kota, gitu, pelajar, pemuda yang hari ini masih pengangguran, Khususnya buruh-buruh perempuan ya. termasuk buruh-buruh perempuan, apalagi sistem kerjanya yang hari ini tidak punya kepastian kerja, juga sistem PKWT, kontrak, alidaya, outsourcing gitu ya, terus kemudian harian, borongan, ini semakin menjauhkan tentang persoalan perlindungan. Apalagi bicara tentang hak kebebasan berserikat, mereka akan semakin sulit untuk memperjuangkan hak-hak. Dan ada diskriminasi gender juga ya. Kalau persoalan diskriminasi juga ada. Sampai hari ini sebenarnya negara masih melakukan legitimasi tentang persoalan diskriminasi. Misalkan tentang persoalan upah, tentang jaminan sosial. Ini kan masih terjadi diskriminasi. Belum lagi mereka sebagai perempuan yang kemudian rentan dengan kekerasan seksual, ini menjadi peluang bagi kejahatan-kejahatan seksual untuk menggunakan ketika buruhnya kontrak alidaya outsourcing. Sehingga kita sebenarnya tidak butuh Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kita butuhkan adalah bagaimana undang-undang yang minimal ini diperbaiki semakin baik, bukannya semakin melegitimasi tentang perampasan hak-hak para pekerja. Kalau pemerintah hari ini bilang Omnibus Law itu adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, faktanya tidak tercipta lapangan pekerjaan. Yang ada adalah penghilangan pekerjaan dari formal menjadi informal. Nah, ketika menjadi pekerja informal, kesejahteraan mereka sangat minim dan mereka tidak terlindungi dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Ini kan semakin membahayakan tentang kehidupan hak-hak rakyat. Nah, maka kita untuk berharap kepada seluruh gerakan rakyat, masyarakat gitu. Mari kita berjuang bersama-sama, karena Omnibus Law ini bukan hanya karena buruh, masyarakat adat, masyarakat di pedesaan, terus kemudian masyarakat pesisir, termasuk kaum muda ke depan juga punya keterancaman terhadap Omnibus Law. Maka penting kenapa kita harus berjuang bersama-sama untuk mengingatkan agar rezim ini bukan lagi semakin menindas mengisap rakyatnya, bukan lagi semakin menzolimi rakyatnya. Mereka hadir adalah untuk menciptakan keadilan, mereka hadir untuk menciptakan perlindungan. Tapi yang kita rasakan hari ini adalah bukan hadir untuk memberikan perlindungan, bukan hadir untuk memberikan kesejahteraan, bukan hadir untuk memberikan ruang-ruang demokrasi. Justru ruang demokrasi semakin sempit gitu ya. Hak-hak dasar rakyat untuk kepastian kerja, kesejahteraan, hidup layak ini semakin hilang gitu ya. Termasuk juga tentang persoalan kepastian hak rakyat untuk bertahan hidup pun hari ini juga semakin jauh. Jadi kalau pemerintah bilang hari ini adalah bahwa Omnibus Law ini adalah untuk membawa kebaikan, itu kebohongan publik yang dilakukan. Maka wajib bagi kita yang
kemudian orang-orang yang sadar untuk melakukan sosialisasi, memberitahukan bahwa Omnibus Law ini membahayakan tidak hanya manusianya, tapi membahayakan bangsa Indonesia. Iya. Nah, inilah kemudian kenapa kita terus masih berjuang, masih konsisten melihat bahwa rezim hari ini adalah rezim yang anti rakyat, Iya. rezim yang tidak pernah mau mendengarkan rakyat. Iya. Karena sejak dari awal sudah diingatkan banyak kebijakan regulasi yang hari ini dikeluarkan semakin tidak merepresentatif apa yang menjadi kepentingan rakyat. Yang dikedepankan adalah kepentingan para oligarki, kepentingan pemodal, apalagi yang mereka yang kemudian dengan penuh kerakusan untuk semakin melegitimasi bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia kita. Ini tidak boleh dibiarkan. Maka seluruh diawali dari ASB, gebrak gitu. Mari kita semua melibatkan diri dalam perjuangan ini agar kesewenang-wenangan, agar ketertindasan ini tidak semakin dalam yang dialami oleh rakyat. Dan wajib bagi kita ketika ingin satu perubahan, mari kita berjuang bersama-sama. Karena kan Allah memberikan sebuah firman, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya. Mari perempuan, terus kemudian seluruh rakyat, kita berjuang bersama-sama. Itu saja. Tadi kalau Anda tangkap tadi hasil lihat aura-aura atmosfer di ruangan tadi ketika terjadi konsolidasi di Bekasi itu nampak sekali ya. Buruh itu udah marah banget ya. Nampak kemarin udah makin belum-belum. Seminar dan konsolidasi akbar tadi itu sudah menunjukkan bahwa kemarahan kaum buruh itu sudah luar biasa. Karena kenapa? Selain penghilangan terhadap hak-hak apa yang mereka terima, mereka semakin banyak mendapatkan perlakuan semena-mena. Pemangkasan terhadap hak-hak mereka itu dirasakan betul dengan adanya Omnibus Law. Banyak para pengusaha-pengusaha nakal yang hari ini untuk bagaimana memasukkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dalam perjanjian kerja bersama gitu ya, untuk mengakali agar para pekerja ini semakin mudah di PHK, terus mereka tidak punya ruang untuk kebebasan berserikat. Ketika mereka baru berjuang untuk menuntut, mereka bisa dikriminalisasi dan diintimidasi kan. Ini saya melihatnya ini adalah bentuk kemarahan yang memang kalau istilahnya harus disalurkan. Penderitaan rakyat itu bukan sampai di leher, tapi sudah lewat dari tubuh rakyat. Sehingga mau nggak mau, aura kenapa semakin banyak orang berkumpul itu menunjukkan bahwa mereka semakin sadar, mereka semakin memahami ternyata Omnibus Law itu adalah menciptakan penderitaan dan kesengsaraan, bukan membawa perbaikan apa yang dikampanyekan oleh pemerintah. Itu makanya saya bilang itu adalah bentuk kebohongan publik yang diberikan kepada masyarakat. Saran ke Pak Jokowi apa? Ya, kita menuntutnya adalah mudah sebenarnya. Cabut aja Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kan dia seharusnya sadar diri dong. Dia dipilih oleh rakyat, dia seharusnya mengabdi kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang. Itu aja. Oke, baik Bu Nining, mantap sekali nih statement dari Bu Nining Sri Kandi dari Kasbi. Nah, selanjutnya kita lihat ini, kita mau tanya-tanya lagi nih ke Sri Kandi, Guru KSBI, Bu Emilia Yanti. Itu apa gambaran Bu Yanti nih menyaksikan aura atmosfer itu tadi yang ngumpul bukan anggota loh segitu banyaknya, tapi pengurus, ingat ini pengurus, perwakilan lagi ya kan, ini perwakilan PUK, PC, DPW, DPD itu ada semua. Itu seperti apa menyikapi persoalan menyambut gerakan kita nanti pada tanggal 10 Agustus nanti ini di Istana? Silakan. Iya, saya pikir konsolidasi puncak ya, sore tadi ini di Bekasi Raya dengan begitu banyak kawan-kawan pimpinan serikat pekerja serikat buruh, baik yang tergabung di dalam ASB, Gebrak, ya, Kasbi juga di sana, ada aspek. Ya. Ini menunjukkan bagaimana dalam 2 bulan terakhir konsolidasi yang dilakukan oleh ASB di wilayah-wilayah dari Bandung, Purwakarta, Karawang, Bocili, kemudian Banten, Jakarta, dan sekarang sore tadi itu di Bekasi. Konsolidasi yang
aktif, masif kita lakukan. Kita juga kampanye-kampanye yang terus kita lancarkan, baik dalam berbagai macam media bentuk, mendapatkan sambutan, antusiasme dari para kawan-kawan. Mereka melihat bahwa apa yang ketika pertama kali kita menetapkan, menyampaikan bahwa ASB kita akan kembali melakukan ada aksi akbar, aksi besar 10 Agustus 2023 setelah 10 Agustus 2022 lalu, ini direspon sangat baik, positif oleh kawan-kawan di tingkatan pabrik, gitu ya. Di mana juga di wilayah-wilayah pasca dari konsolidasi wilayah juga cukup aktif ada konsolidasi tingkatan pabrik, ya. Internal serikat, antar serikat di tingkatan pabrik, di mana mereka kemudian punya semangat yang mendorong mereka untuk kumpul, ya, untuk kumpul. Berbagai ruang mereka gunakan, berbagai tempat mereka pakai itu untuk bisa, mereka tak peduli apakah puluhan orang, belasan orang yang berkumpul, tapi mereka ingin memastikan bahwa mereka ingin menjadi bagian, ya, mereka ingin jadi bagian yang mendukung, yang menyukseskan aksi akbar kita di tanggal 10 Agustus 2023. Kita bisa mendengar tadi respon walaupun tidak banyak karena waktu, gitu ya. Kawan-kawan sangat antusias, ya. Ada beberapa yang kemudian menyampaikan ganti hari, cuti bersama, izin bersama. Ketika itu tidak mungkin untuk diberikan oleh pabrik, oleh pengusaha, mereka bulat berani untuk mengambil pilihan mangkir bersama. Satu apresiasi yang luar biasa di mana kawan-kawan buruh mereka memilih jalan yang mereka sendiri sudah putuskan, termasuk juga siap untuk menghadapi konsekuensi dari putusan mereka bersama untuk mangkir tadi. Nah, ini adalah satu akumulasi di mana kawan-kawan buruh, ya, tidak hanya di Bekasi Raya yang tadi melakukan konsolidasi, tapi hampir di semua wilayah, terutama di 3 provinsi, Jawa Barat, DKI, Banten, dari konsolidasi itu kita bisa melihat antusiasme mereka, kita bisa melihat bagaimana kemudian mereka menjalankan dengan melakukan ada konsolidasi ke anggota orang per orang yang dikumpulkan. Nah, saya pikir aksi yang akan kita lakukan di tanggal 10 nanti itu tidak hanya serikat pekerja, serikat buruh, dari serikat federasi dan konfederasi yang menyatakan akan siap untuk bergabung di dalam aksi dari aliansi, ya, dalam tanggal 10 Agustus nanti. Karena aksi ini memang milik semua, tidak hanya buruh, ya, dari golongan yang lain, petani, miskin kota, pemuda, mahasiswa, siapapun yang merasa teraniaya, yang merasa dirugikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, oleh rejim yang tidak sama sekali memiliki keberpihakan terhadap kaum buruh, yang merasa memang penindasan yang dialami sekarang dari sejak ada Omnibus Law itu semakin dalam, mereka yang semakin dimiskinkan, mereka yang semakin terpuruk, gitu. Ini adalah aksi kita semuanya, aksi semua rakyat Indonesia. Tadi tidak hanya ASB, tidak hanya Gebrak, tidak hanya serikat, ya. Pemuda mahasiswa yang merasa bahwa dia sendiri juga tidak tahu apakah masa depannya, apakah nanti mereka akan dengan cepat bisa mendapatkan pekerjaan, ya, setelah mereka lulus sekolah, lulus kuliah, kayak gitu. Karena mereka tahu bahwa negara ini tidak menjamin, negara ini tidak memberikan jaminan. Jokowi tidak memberikan jaminan bahwa setiap orang, tenaga muda, tenaga kerja akan bisa mendapatkan pekerjaannya. Itu mereka ingin berlawan. Karena berlawan itulah mereka ingin memastikan bahwa mereka yang bekerja ingin memastikan pekerjaan yang mereka dapat hari ini, pekerjaan yang mereka miliki hari ini itu harus harus ada, tetap bekerja. Mereka yang kehilangan pekerjaan, gitu, mereka harus berebut kembali, ya. Mereka yang akan masuk dunia kerja juga harus bisa berlawan juga untuk memastikan bahwa setelah mereka selesai studinya, selesai sekolahnya, kuliahnya,
mereka akan bisa bekerja. Karena undang-undang cipta kerja walaupun judulnya cipta kerja tapi sama sekali tidak memberikan jaminan tersedianya lapangan pekerjaan bagi setiap rakyat Indonesia. Ya, jadi aksi kita tanggal 10 Agustus tadi itu ini cukup masif kita kampanyekan, dan saya juga bagian yang kemudian bagaimana memperluas kampanye dari aksi kita ini itu ke internasional gitu, dan respon yang baik yang kita dapat itu dari gerakan mahasiswa di Amerika, karena tepat pada hari ini tanggal 29 Juli sampai tanggal 31 Juli nanti itu akan ada konferensi APEC ya, konferensi APEC di mana pemerintah Indonesia juga akan hadir di dalam konferensi APEC di Seattle Amerika pagi nanti waktu Seattle kayak gitu. Dan mereka memberikan ada respon, meminta ada pesan yang mungkin mereka bisa akan tuliskan di dalam banner, dalam poster ya, sebagai bentuk dukungan mereka terhadap gerakan perlawanan yang dilakukan oleh buruh Indonesia tanggal 10 Agustus. Saya pikir ini cukup cukup baik bahwa kampanye kita ya tentang aksi besar kita itu tidak hanya berkumandang di Pulau Jawa, di Indonesia, tapi juga sampai internasional gitu. Nah, saya pikir ini adalah satu hal yang di mana kemudian tentang perlawanan kita itu sampai di internasional kayak gitu ya, terutama di Amerika sebagai negara tuan dari imperialisme ya. Tuan dari imperialisme, di mana juga akan ada berkumpul para pimpinan negara-negara dalam konferensi APEC kayak gitu. Jadi ini akan ketika itu berhasil kemudian mendapatkan sorotan dari media gitu ya, sorotan media karena pertemuan Seattle ya, protes hari ini pagi nanti waktu Seattle yang akan dilakukan, ini akan mempermalukan pemerintah Indonesia ya yang akan menghadiri konferensi APEC di Seattle pada hari ini sampai tanggal 31 Juli nanti. Ya, saya pikir hanya kita, karena kita yang bisa menentukan nasib kita sendiri. Karena perubahan itu bukanlah hadiah, perubahan itu bukan datang dari hadiah oleh rezim, bukan datang dari doa-doa kita, tapi perubahan itu datang dari gerakan dan perlawanan yang kita lakukan kan. Maka kawan-kawan buruh, GSBI, KASBI, SPN, SPSI, SB, semua serikat buruh yang punya komitmen untuk ambil bagian, mendukung dan menyukseskan aksi tanggal 10 Agustus nanti, jadilah pelopor, karena kelas buruh adalah pencipta sejarah, dan perubahan sejati itu adalah karya berjuta-juta masa. Yes, mantap. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Jadi mantap sekali tadi dua ini. Intinya doa itu adalah pelaksanaan kata-kata, ya kan? Kesimpulannya itu. Karena doa yang baik dan yang benar itu adalah wujud daripada pelaksanaan kata-kata. Itulah doa yang sebenarnya. Nah, sekarang kita persilakan ini Ketua Umum GSBI, sahabat saya ini. Kan? Tenang aja, nanti bisa diedit itu. Ketua Umum GSBI, Minjem ya. Abedaman. Nggak apa-apa, minjem sama saya. Nah, silakan Bung, itu tadi dibahas dulu sedikit tentang atmosfer daripada tadi konsolidasi di Bekasi, konsolidasi akhir yang begitu menggelora, membara, dan nampak sekali itu kemarahan kaum buruh Indonesia itu semakin nampak dan nyata. Bahwa sebenarnya kemarahan itu sudah sulit untuk diredam, dibendung dengan apapun. Kayaknya pengen satu aja lah, ngelawan sampai menang. Ngelawan sampai undang-undang Omnibus Law itu dicabut tanpa syarat oleh rezim Jokowi. Silakan Bung. Ya, jadi gini Pak Daeng, perjalanan konsolidasi yang kita lakukan selama ini itu, saya kira itulah bukti nyata daripada persatuan kaum buruh. Ya, terlebih di dalam konsolidasi hari ini, ya, yang terjadi di Bekasi Raya, bagaimana atmosfer, respon dan semangat kawan-kawan itu begitu menggelora. Artinya begitu keras, ya, begitu kritis dan begitu bersemangat
bagaimana mereka satu kata, ya, hanya satu kata, tanggal 10 turun bersama dan cabut Omnibus Law Cipta Kerja. Ini satu sejarah menurut saya, di mana sekarang sudah semakin kelihatan, ya, kawan-kawan yang tergabung dalam aliansi Gebrak, ya kan, yang SPN, Kaspek, kita semua yang dulu, ya, yang dulu itu tersekat-sekat, bahkan kita dulu SPSI nggak mau dekat dengan kita, kita juga sama, tapi sekarang mulai kerjasama, mulai konsolidasi yang kita lakukan adalah semakin kelihatan bagaimana persatuan kaum buruh itu semakin nampak kuat, terutama adalah untuk gerakan tanggal 10 Agustus 2023 cabut Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, saya mau mengajak kepada kawan-kawan semua, terutama kawan-kawan buruh perempuan. Ya, tadi ini ada 3 Sri Kandi, 3 perempuan militan, ya. Satu pulang Bu Mira. Ada keluarga tadi ya, yang hadir di sini pada ya, ada 3 perempuan militan, perempuan progresif yang memang sudah teruji konsistensi perjuangannya, ya, mengajak kawan-kawan buruh perempuan di Indonesia di sektor industri apapun, baik kerah putih, kerah biru, ya, ataupun yang tidak punya kerah sama sekali, ya, pokoknya tanggal 11 Agustus diajak kongko bareng di Jakarta sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin, ya, di sepanjang Istana Negara, ya, untuk kongko bareng. Nih ingat, catat, buruh-buruh perempuan, TikToker, Facebooker, YouTuber, snacker, pokoknya kayak yang keren itu semua, ya, para perempuan, baik laki-laki atau perempuan, ayo kopi darat bareng di tanggal 10 Agustus 2023 di Jakarta. Ya, ini diundang oleh 3 Sri Kandi yang militan, 4 Sri Kandi, 5 Sri Kandi yang militan, ya, ngopi bareng. Nanti disiapin kopi pahit, kopi manis ada, ya. Ya, ada. Gitu. Jadi saya kira dari gerakan dari Bekasi ini udah nampak teman-teman udah begitu marah, ya, begitu tegas satu sikap, mereka akan ambil risiko apapun, mereka akan bergerak bersama meninggalkan memasukkan pabrik-pabrik untuk ambil bagian di dalam gerakan 10 Agustus 2023. Mereka ingin menciptakan sejarah, karena sejarah itu adalah diciptakan oleh rakyat, oleh kaum buruh itu sendiri untuk berjuang dirinya sendiri, yaitu tanggal 10 Agustus 2023. Tadi kawan-kawan dari tingkat pabrik sudah banyak mengatakan mereka akan mengambil risiko apapun. Kalau tidak dikasih dispensasi, mereka akan mengajukan cuti bersama atau izin bersama. Tidak, mereka akan mangkir secara bersama-sama. Karena tidak ada waktu lagi bagi mereka. Mereka sudah menyatakan diri tidak ada waktu lagi, tidak mau menunda bahwa Omnibus Law harus dicabut. Ya, kedablegan rejim ini harus segera diakhiri. Karena Omnibus Law itu jelas-jelas adalah menguntungkan oligarki, menyengsarakan buruh, bahkan rakyat, ya kan, semakin susah. Ini adalah salah satu kebijakan yang paling jahat, paling busuk, paling buruk di seluruh dunia. Kata Bung Rocky paling maksiat. Nah, paling maksiat. Kenapa disebutkan maksiat? Karena lahirnya Omnibus Law itu pasti adalah hasil KKN, pasti hasil suap menyuap, ya, yang mengakibatkan Omnibus Law itu secara sembunyi-sembunyi seperti copet dilahirkan Omnibus Law itu. Jadi jelas kaum buruh udah marah, ya. Jadi saya kira ini saya sekali lagi mengajak kepada kaum buruh Indonesia, ya, 57 juta kaum buruh Indonesia, terutama mayoritas adalah perempuan, ya. Nah, terutama untuk yang ada kawan-kawan karyawan, kawan-kawan pekerja di sepanjang Sudirman, Tamrin, Kuningan, Blok M, Semanggi, dan seluruh Jakarta, ya, Bapak Ibu, puan-puan dan tuan-tuan, kerah putih, kerah biru yang tidak punya kerah, ayo tanggal 10 turun dari gedung, bergabung bersama-sama, kita ngopi darat. Pastikan kalian juga bagian dari sejarah berjuang untuk mencabut Omnibus Law. Karena kawan-kawan semua yang di Sudirman, yang di gedung-gedung tingkat itu adalah juga terdampak langsung daripada Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, itu pada yang menurut saya, ya. Jadi kita mengajak kawan-kawan buruh untuk turun bersama-sama. Yakinlah, dengan gerakan 1 juta buruh, bahkan bisa lebih, Omnibus Law bisa dicabut. Ya. Omnibus Law bisa dicabut. Omnibus Law bisa dicabut. Yakinkan itu. Kawan-kawan pasti berhasil jika kita semua turun ke jalan mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Cipta Kerja. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Yang tidak melawan Temennya Pak Jokowi. Oke, pemirsa, dimanapun berada, itu tadi pengantar dari kawan-kawan kita
dan menyemangati ini ada Sri Kandi dari GSPI, Gabungan Serikat Buruh Indonesia, ada Sri Kandi SPSI 92, Serikat Buruh Sejahtera Independen 92, Sunarti, ada Sri Kandi Jakasbi ini. Sorry Bu Sunarya yang lagi di Tangerang mungkin nonton tayangan ini, kita lagi culik dia dulu ini untuk podcast itu. Mumpung ada di Bekasi gitu. Ada tambahan pada yang Iya, kenapa silakan. menarik. Iya, iya. Saya baru dapat kabar. Nah, SPLM, SPSI se-Jawa Timur, SPN, dan beberapa serikat lain telah berkomitmen mereka akan turun di tanggal 10 bahkan konvoy dari Jawa Timur menuju Jakarta. Kan? jadi pemirsa Nah, itu SPLM Jawa Timur, RTMM, ya RTMM, SPN dan serikat-serikat pekerja lainnya itu akan datang ke Jakarta melalui konvoy motor dari Jawa Timur. Nah, Ya. dan ada pun aliansi Sejuta Buruh dan Gebrak yang setingkat nasional, aliansi daerah juga bergabung. Buruh Banten bergerak, B3 itu gabung. Dan bahkan ini Aliansi Sumatera Utara, ya, Pak. Aliansi Buruh Jawa Barat bergabung. Sumatera Nah, Utara. di sini juga aliansi Perak apa pun ini namanya. Persatuan Rakyat. Persatuan Aliansi Persatuan Rakyat Bekasi ikut juga nanti ikut menambah barisan kekuatan kaum buruh yang akan datang mengepung Jakarta, menyerbu istana dan mencari Bapak Presiden Jokowi untuk segera membuat perpu cabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang terbukti tidak menciptakan lapangan kerja, hanya menghilangkan lapangan kerja saja. Jadi saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, aksi 10 Agustus mulai dari tanggal 3 nanti long march-nya itu insya Allah dunia internasional juga akan menyaksikan apa yang menjadi perjuangan buruh Indonesia saat ini yang sudah begitu sangat menderita, yang sangat begitu merana, juga begitu menyedihkan nasib para kaum buruh kita saat ini dengan akibat lahirnya undang-undang Omnibus Law. Setiap hari kita dengar ada saja anggota kita kaum buruh yang di PHK, ada saja yang masuk rumah sakit tidak dilayani dengan baik, ada saja tiba-tiba diputus kontrak, ada juga tiba-tiba dimutasi, ada juga pokoknya penderitaan yang dalam kaum buruh terus berakumulasi dengan lahirnya undang-undang Omnibus Law sejak tahun 2020 sampai saat ini. Bayangkan umurnya baru 3 tahun, tapi korbannya udah jutaan. Ini benar-benar undang-undang zolim, undang-undang maksiat, undang-undang paling jahat yang dibuat oleh pemerintah yang berselingkuh dengan DPR, melahirkan undang-undang anak haram namanya undang-undang Omnibus Law. Bahwa saudara-saudara tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang membuatnya. Doa-doa kalian itu harus diwujudkan dengan karya-karya nyata, langkah-langkah nyata, dengan kehadiran saudara-saudara semua nanti. Siapapun itu, baik yang buruh manapun itu, baik kerah putih, kerah biru, atau yang tidak berkerah, ya kan, berkaos atau tidak berkaos, nah, ya kan, berkemeja atau tidak berkemeja, siapapun Anda, kita senasib, sepenanggungan, sama-sama menjadi korban daripada hasil pemerintahan, korban kekejaman daripada undang-undang Omnibus Law, biadab, kurang ajar, ugal-ugalan brengsek yang dibuat oleh rejim Jokowi. Dan yakinlah saudara-saudara semua, jika kalian berduyun-duyun, beribu-ribu, berjuta-juta, kita buat jalan poros Sudirman Tamrin yang selalu menjadi potret kemegahan kota Jakarta. Kita akan perlihatkan munculnya jutaan-jutaan kaum buruh korban daripada kebiadaban, daripada oligarki yang hanya memamerkan kemewahan Jakarta Sudirman Tamrin. Nanti akan dipenuhi oleh kaum buruh, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang teraniaya dari rakyat Indonesia. Dan yakinlah, ketika Anda semua sudah berjuta-juta datang dengan kekuasaan massa pun, maka yakinlah undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, undang-undang Omnibus Law Kesehatan, ya kan, undang-undang sektor keuangan, juga mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Insya Allah semua kita akan dimenangkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memberikan apalagi hidayah kepada Pak Jokowi untuk segera membuat perpu tentang itu semua. Dan sekali lagi saudara-saudaraku, jangan lupa tanggal 10 Agustus itu
adalah puncak perlawanan kita, di mana itu adalah perlawanan eksistensi menjaga harkat dan martabat kaum buruh Indonesia, rakyat Indonesia yang hari ini sama sekali tidak dianggap oleh rejim Jokowi. Bahkan di pengadilan pun rejim Jokowi, pemerintah DPR sudah tidak menganggap kita, ya kan, sebagai rakyat Indonesia yang mengajukan gugatan formil ke Mahkamah Konstitusi. Masih aja dipertanyakan tentang legal standing kita sebagai rakyat Indonesia yang menggugat, ya kan? Padahal sudah jelas, ya kan? Kami ini jelas warga Indonesia, KTP-nya asli, ijazah saya juga asli, tidak ijazah palsu. Ya kan, masa aja masih mau dipertanyakan legal standing kita sebagai penggugat. Ini benar-benar karena kami sudah tidak dianggap, maka orang-orang yang tidak ada anggap akan datang berduyun-duyun. Kita buat lautan manusia nanti jalur Sudirman Tamrin. Yakinlah, saudara-saudara, Allah akan bersama kita. Amin, amin, amin. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Hidup buruh yang melawan, Hidup buruh. yang tidak melawan namanya Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.